Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto dari kelas Teknik Informatika Sabtu siang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal bisnis nasi goreng edan milik saya. Pertama, saya akan membagi proposal ini dari beberapa bab. Pertama, pendahuluan, kemudian analisa usaha, deskripsi usaha, pengenalan produk, analisa SWOT, dan analisa 4A, rencana pemasaran, dan terakhir penutup. Baik, saya akan membahas pertama adalah bab 1 tentang pendahuluan. Berikut latar belakang saya membuat usaha ini adalah karena di kota metropolitan seperti Jakarta ini banyak orang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga untuk membuat makanan sendiri mereka tidak punya waktu, bahkan kesulitan. Adapun misi dan tujuan sudah tertera dan terlampir di makalah berikut ini. Dan yang kedua adalah analisa usaha. Rencana produk saya adalah produk yang menyajikan makanan siap santap yang bisa dikonsumsi oleh semua konsumen dari berbagai kalangan, baik itu kalangan atas, menengah, dan kalangan bawah. Dan yang terpenting adalah dari produk saya berbahan utama bahan yang sehat dan bagus, tidak berpengawet. Kemudian untuk deskripsi usaha, saya menjual makanan siap saji yang lezat, sehat, dan juga berbahan utama karbohidrat. Disajikan dengan berbagai varian bumbu dan rasa, pedas biasa, pedas sedang, dan pedas gila. Pedas gila adalah merupakan varian paling tinggi untuk level pedasnya. Untuk prospek usaha, makanan saya ini bisa dikatakan makanan semua kalangan, bisa dinikmati oleh kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Berikut beberapa identifikasi usaha saya. Nama usaha adalah Nasi Goreng Edan, pemilik saya sendiri, Susanto, dan beralamat di Jalan Cipinang Jaya, RT 3, RW 4, nomor 198, Jatinegara, Jakarta Timur. Kontak pribadi tertera di bawah. Untuk pengenalan produk saya memiliki bahan baku beras, minyak goreng, sawi, timun, wortel, daun bawang, kerupuk, bawang merah, bawang putih, terutama cabai merah, cabai rawit, telur, kubis, tomat, kecap, ketumbar, sajiku, bumbu dapur, serta cuka. Untuk peralatan, saya menggunakan kompor gas, tabung gas 3 kilo, alat penggiling untuk menggiling bumbu-bumbu, wajan, kemudian spatula, serta piring, sendok, dan tentunya rice cooker untuk memasak nasi, untuk merebus nasi terlebih dahulu. Kemudian yang terpenting adalah cara pembuatan bumbu, karena pembuatan bumbu ini penting dilakukan untuk selanjutnya agar memudahkan kita dalam proses pembuatan nasi goreng. Pertama, cuci beras hingga bersih, lalu masak hingga matang, kupas wortel, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan bersihkan bumbu lainnya. Kemudian goreng ketumbar, bawang merah, dan bawang putih, lalu giling, tambahkan sajiku bumbu dapur untuk memperkuat rasanya. Kemudian goreng cabai merah, lalu kita giling untuk membuat campuran sambal nanti di nasi goreng kita. Kemudian bersihkan cabai hijau, potong wortel menjadi beberapa bagian kecil, lalu campur cabai hijau, bawang merah, wortel, dan juga untuk membuat acar.
Kemudian berikut cara pembuatan nasi goreng selanjutnya yang kita lanjutkan dari tahap sebelumnya. Cara pembuatan: pertama, goreng terlebih dahulu bumbu-bumbu tadi yang telah kita sangrai dan masak. Kemudian masukkan telur, masukkan sawi dan kubis, tambahkan cabai merah yang telah digiling, tambahkan garam serta kecap. Aduk hingga setengah matang, jangan sampai matang, selama kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah itu masukkan nasi, aduk hingga matang. Kemudian kita letakkan di piring, serta terakhir tambahkan acar. Dan kemudian terakhir bab 5 adalah analisa SWOT dan analisa 4P. Analisa SWOT saya di sini untuk analisa SWOT saya memasukkan strength, kekuatan. Harga nasi goreng ini sangat terjangkau di masyarakat, memiliki porsi yang banyak dan rasa pedas yang bervariasi. Untuk kelemahan, nasi bila tidak habis tidak bisa digunakan kembali atau disimpan untuk besok atau untuk beberapa jam kemudian, tentu tidak enak. Bumbu yang kita gunakan hanya bisa bertahan untuk 3 hari saja. Kemudian untuk peluang opportunity, kondisi masyarakat yang konsumtif seperti kota-kota, kemudian diminati dari semua kalangan, serta banyak variasi. Terakhir, threat atau ancaman. Ancaman ini bisa berupa kompetitor kita yang semakin banyak, dari penjual nasi goreng sendiri ataupun penjual makanan siap saji lainnya. Kemudian kenaikan bahan baku juga termasuk ancaman untuk produk kita. Dan analisa terakhir adalah 4P. Produk, brand, nasi goreng Edan, quality, cepat saji, packing, piring, dan kertas bungkus. Price, untuk nasi goreng Edan dijual dengan harga Rp13.000. Promotion, untuk promosi saya memasang promo potongan harga di Gobis. Gobis adalah platform jualan dari PT Gojek Indonesia. Dan untuk place, tempat kita berlokasi di pinggir jalan raya yang tentunya ramai dengan lalu lintas dan pedagang lainnya. Terakhir, bab ke-6, rencana pemasaran, sebagai berikut tertera dalam makalah ini. Demikianlah presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Saya, produk ini adalah produk tanpa bahan pengawet dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.